Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahaikum jami'an bi tauhidil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus JSIT Kabupaten Subang ya. Ada Ketua JSIT Ustadz Ferry dan Sekjen Ustadz Ramdan dan para asatid dan ustazah semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini ya, kita bisa bersilaturahim, bertatap maya ya, tatap muka via virtual gitu ya, yang menjadi tren pertemuan-pertemuan kita dimulai tahun 2020 ya. 2020 awal corona, 2021 dan kita sekarang sudah masuk di 2022. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya sebenarnya lebih kepada sosialisasi ya, bukan taujih gitu ya, terkait dengan manfaat saum ataupun keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Karena mungkin ini sudah banyak ya dari para asatid atau ustadz yang lain yang menjelaskan tentang ini. Jadi saya hanya fokus akan menyampaikan apa yang menjadi arahan dari JSIT Pusat kaitannya kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan ya. Dan insya Allah nanti akan saya share filenya ya, ada kurang lebih 18 halaman dan ini nanti akan menjadi panduan bagi Bapak Ibu ya, terutama para pimpinan ataupun di level di manajemen ataupun guru ya, yang ini bisa nanti akan disampaikan kembali atau dibagikan kepada guru ataupun orang tua, karena ini memang fokus terkait dengan bagaimana ranah kita di JSIT kaitannya dengan pendidikan di bulan Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya share screen ya. Kita coba apakah bisa. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah ada Ustaz, sudah. Ya. Ya. Nah, ini tema yang diberikan dari panitia kepada saya, Ramadan Bulan Tarbiyah, dan memang cocok ini sesuai dengan dokumen arahan yang dari JSIT ya, kaitannya dengan bagaimana kita sebagai guru di sekolah Islam terpadu, sebagai guru, sebagai pengajar, atau bahkan saya lihat ini beberapa di antara kita yang hadir di sore hari ini adalah para kepala sekolah gitu ya, artinya pimpinan atau di level manajemen di sekolahnya masing-masing. Maka ini sangat penting bagi kita sore hari ini kaitannya dengan bagaimana sih arahan JSIT kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Baik itu untuk para guru, orang tua, ataupun siswa ataupun murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saya kira ini sudah hafal semua ya, kaitannya dengan perintah puasa ya, atau perintah saum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183.
Tadi juga saya sudah bacakan ayatnya. Tetapi yang paling penting bagi kita sebagai pendidik, ya, guru, kepala sekolah ataupun di manajemen sekolah, kaitannya juga terkait kewajiban orang tua. Dalam hal ini kewajiban orang tua kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan, gitu. Sehingga kan suka ada pertanyaan, bagaimana hukum kalau dalam fikihnya itu anak kecil yang belajar saum, yang belajar puasa, yang misalkan usia-usia TK gitu ya, usia-usia SD kelas 1, kelas 2, karena kan secara kewajiban kan itu belum masuk kategori balik gitu ya, ataupun yang kategori yang masuk kepada kewajiban taklifat gitu ya, mukallaf gitu ya. Nah, bagaimana? Ini saya kutipkan yang dijelaskan, memang banyak keterangannya, cuman saya hanya mengutip apa yang ditulis di dalam kitab Said Sabiq ya, Fikih Sunnah. Di situ disebutkan bahwa wasabiyu wa in kana as-siyam ghair wajib alaihi, dan bagi anak kecil, ya, anak kecil itu berarti kalau kita kategorikan usia-usia PAUD ya, TK, SD ya. Mungkin SD kelas 1, kelas 2 gitu ya. Bisa jadi kalau SD kelas 3 atau sekarang itu kelas 4 SD ya, bisa jadi itu sudah masuk akil balik gitu ya. Illa annahu yanbagi liwali amri ya, bagi walinya ya, berarti wali itu bisa wali murid atau orang tua gitu ya. Amaro an ya'murahu bihi. Jadi memerintahkan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan gitu. Pembiasaan. Li'atad minas sigar. Li'atad ini berarti kan pembiasaan dari kecil, madama mustati'an lahu wa qadiran. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalau misalkan ketika berbicara latihan atau pembelajaran pendidikan, melatih anak-anak memulai belajar saum, maka di sini disebutkan bahwa itu justru diperintah atau dianjurkan dalam agama Islam ini. Sebagaimana kalau misalkan anak perempuan walaupun belum balik, tetapi sejak kecil, sejak usia TK di sekolah-sekolah IT ini sudah diajarkan menutup aurat, ya, memakai kerudung, memakai jilbab gitu ya. Kenapa? Karena ketika masuk usia balik, dia sudah terbiasa dalam menutup aurat. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, termasuk kita melatih pembelajaran sholat gitu ya, termasuk diantaranya adalah kaitannya dengan saum di bulan Ramadan ini. Nah, ini sangat penting ya. Jadi paradigma ataupun mindset kita sebagai guru atau pengelola sekolah, pendidik ya, ini kita harus sampaikan ya kepada orang tua ataupun kepada guru-guru yang ada di sekolah kita masing-masing, memberikan semacam motivasi kepada orang tua ataupun kepada anak-anak didik kita untuk walaupun dari masih kecil gitu, tapi sudah mulai berlatih gitu ya, latihan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mungkin secara tahapan ada yang setengah hari dulu gitu ya. Pengalaman anak-anak saya sendiri kan ada yang setengah hari, tapi di hari keberapa itu sudah mulai bisa full gitu ya. Ya namanya anak-anak ya, berlatih gitu, nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Pendidikan di bulan Ramadan atau bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah. Ada dua hal ya yang menjadi titik tekan JSIT kepada kita sebagai anggota JSIT ataupun yang berkomitmen ya, ingin menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan kita ya, di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah titik tekannya bahwa Ramadan sebagai sarana pendidikan iman dan pembiasaan ibadah. Ya. Jadi Ramadan ini momentum
sarana yang sangat bagus, yang sangat baik sebagai sarana pendidikan, ya, dan pembiasaan ibadah. Dari mulai pembiasaan tadi, saum ini kan ibadah, rukun Islam, ya. Nah, pembiasaan sholat, nanti pembiasaan tilawah, malamnya nanti pembiasaan sholat tarawih, ya. Mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, namanya anak-anak gitu ya. Tapi tetap dilatih gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai ini ya, pelarangan jaga jarak di masjid juga sudah dicabut oleh MUI gitu ya. Kalau yang anak laki-laki kan diajak ke masjid, ikut sholat tarawih gitu ya. Semuanya. Jadi pendidikan iman ini yang mengikat anak-anak didik kita dengan dasar-dasar keimanan. Ya, apalagi kalau misalkan kaitannya dengan nanti mereka itu sudah masuk fase di mana taklifat ataupun kewajiban itu menjadi wajib. Ketika tidak melaksanakannya berarti dosa. Tapi kalau usia-usia TK ataupun SD ya, di SD yang tingkat bawah gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sebenarnya kan secara hukum fikihnya ketika mereka tidak melaksanakan ya tidak ada dosa bagi mereka karena memang belum wajib hukumnya. Tetapi pembiasaannya ini menjadi pahala bagi kita. Nah, ini yang sangat penting. Membiasakan kepada anak didik kita belajar kaitannya dengan pembiasaan ibadah. Ini anaknya juga mendapatkan pahala. Nah, kita juga yang mengajarkannya, yang melatih, yang mendidik anak-anak didik kita juga mendapatkan pahala. Dan ini juga harus difahami oleh orang tua, sehingga bukan hanya di sekolah gitu. Di sekolah kita ajarkan sholat, kita ajarkan baca Quran gitu ya. Kita ajarkan tentang bagaimana bahwa kita sudah mulai latihan puasa. Tapi di rumah misalkan orang tua berbeda gitu ya. Ketika berkumandang azan ya dibiarkan saja oleh orang tuanya. Ya tidak seperti itu, jadi sama gitu ya posisinya. Karena kita sebagai guru itu adalah mitra orang tua, karena sesungguhnya nanti kewajiban mendidik anak itu kan fungsinya dalam Islam itu tetap orang tua, karena nanti di akhirat juga yang ditanya gitu, kenapa anaknya seperti ini dan lain sebagainya, sebenarnya yang ditanya bukan gurunya, bukan, yang ditanya itu adalah orang tuanya gitu ya. Makanya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya kan. Bapak yang ditanya yang pertama kali itu adalah sebagai suami, sebagai qawam dalam keluarga tersebut. Orang tuanya yang akan ditanya, kenapa anaknya tidak sholat, kenapa anaknya tidak puasa, kenapa anaknya tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang itu sudah menjadi kewajiban dalam Islam dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, maka ini hadis yang insya Allah sudah sering kita dengar ya. Kan mungkin di antara kita juga sudah banyak yang hafal hadis ini, bagaimana perintah untuk beribadah ini kalau dalam Islam ini sejak usia 7 tahun. Perintahnya ya, tapi pembiasaan kan sudah mulai dari TK gitu ya. Misalkan ini di hadis ini disebutkan murru auladakum bis shalah. Nah, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'is sinin. Dan mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Dan pukul mereka itu jika usianya sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi kalau ketika usia sudah akil balik itu memang tidurnya juga harus sudah dipisahkan. Tidak lagi bersama orang tua ya. Kalau misalkan dipisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya ini tarbiyah Islamiyah seperti itu, mengajarkan kepada kita, dan kita juga berkomitmen untuk itu. Mengajarkan kepada anak-anak kita ya kaitannya dengan bagaimana Islam mengatur dalam hal ini. Ya. Tapi juga jangan dibenturkan bahwa ternyata jadi makna bahwa ketika usia 10 tahun itu dipukul,
Artinya apa? Bahwa hukuman-hukuman yang ada dalam Islam itu adalah ketika pelanggaran-pelanggaran berat. Lihat, ya, para ustadz, ustazah, bapak ibu bisa melihat ya di dalam ayat Al-Quran atau hadis, hukuman yang ada dalam Islam itu ketika pelanggaran berat. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran ringan tidak definitif disebutkan hukumannya apa? Enggak. Misalkan mencuri, itu kan pelanggaran berat. Disebutkan hukumannya langsung secara definitif, potong tangan. Berzina, itu pelanggaran berat, dosa besar. Disebutkan secara definitif, hukumannya yaitu dirajam. Ya. Terus, termasuk di sini dijelaskan sholat. Sholat ini kan wajib. Berarti kalau misalkan tidak melaksanakan sholat, dosa. Maka boleh dipukul. Kenapa? Karena itu meninggalkan rukun Islam. Ya. Tapi kalau misalkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, itu tidak disebutkan di dalam Islam itu secara definitif. Apa hukumannya? Artinya ini adalah ranah-ranah kita nih, ranah-ranah pendidikan. Ranah-ranah pendidikan. Jadi memang ada batasannya. Jadi ketika pelanggarannya itu yang sifatnya masih ringan, sedang, itu justru disitulah pendidikan, pola pendidikan, dan ini yang dilakukan oleh teladan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini ya, jadi yang poin pertama ini arahan dari JSIT Pusat yaitu Ramadan sebagai sarana pendidikan iman dan pembiasaan ibadah. Nah selanjutnya itu yang kedua, bahwa Ramadan ini juga sebagai momentum melatih anak kita berpuasa. Itu. Nah ini memang slide yang ini lebih ke teknis ya. Nah, kalau yang pertama itu tadi pondasinya, kalau yang kedua ini adalah poin yang kedua ini lebih kepada teknis ya. Artinya ya ini hanya semacam anjuran-anjuran bagaimana kita membiasakan supaya anak didik kita dari mulai PAUD ya, TK sampai SD gitu ya, sampai bahkan yang sedang usia remaja ini dibiasakan. Nah, misalkan di sini disebutkan hal-hal yang mendapat perhatian khusus oleh orang tua ya atau guru ya, dalam melatih membiasakan anak berpuasa. Misalkan didampingi, temani anak selama masa pelatihan yang puasa ya, dari mulai mulai pemahaman ya, dari mulai ya dengan bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh anak-anak didik kita sesuai, ataupun anak kita sendiri gitu ya, sesuai dengan usianya. Ya beda lah misalkan ketika kita menjelaskan puasa kepada usia-usia yang masih tingkat PAUD gitu ya, TK gitu ya. Terus berbeda juga ketika kita menjelaskan tentang kewajiban puasa ini kepada anak-anak kita yang usianya SD. Begitupun kepada anak-anak kita yang usianya SMP ataupun SMA gitu ya. Kalau misalkan yang usia-usia sudah usia remaja, di sini disebutkannya itu adalah berikan kesempatan anak kita ya untuk mendesain dan memilih serta membuat target capaian ibadah puasa mereka. Ya. Jadi mereka sendiri yang membuat target, ya kita sebagai orang tuanya mengarahkan, tapi justru inisiatif targetan-targetan itu dari anak-anak sendiri. Ya, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru hanya mengarahkan saja, hanya memberikan motivasi, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan pemahaman. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini beberapa persiapan yang dilakukan orang tua dan guru dalam melatih anak berpuasa. Ya, dari mulai persiapan hati, ya, persiapan hati itu berarti lebih ke pemahaman ya, dijelaskan gitu. Kenapa umat Islam ini diwajibkan puasa, apa manfaatnya, hikmahnya apa, keutamaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu tadi ya ini dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru menyesuaikan. Ya, anak didik kita usia berapa gitu ya, usia TK, usia SD, usia SMP, atau usia SMA, gitu, berbeda. Begitupun
persiapan fisik gitu ya. Persiapan fisik itu lebih kepada misalkan kita sudah memberikan pemahaman ketika misalkan berbuka, nanti dahulukan dulu seperti apa yang disunahkan oleh Rasulullah, ya misalkan minum air hangat, tidak langsung air dingin, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun ketika sahur, bagaimana anjuran Rasulullah ketika sahur dan lain sebagainya. Begitupun persiapan akal. Persiapan akal itu berarti lebih kepada tadi bagaimana supaya puasanya bisa mendapatkan pahala yang banyak, yang menghindari hal-hal yang akan merusak nilai ibadah puasa dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini dijelaskan sahur yang menyenangkan gitu ya. Nanti tinggal dibaca ya. Nanti filenya akan saya share ya. Sahur yang menyenangkan itu seperti apa gitu. Berpuasalah dengan nyaman, berbukalah dengan ceria, siapkan hadiah, luangkan waktu, kurangi kegiatan. Nah ini ya. Jadi momen-momen puasa ini karena tadi ya, momen pendidikan, momen pendampingan kepada anak-anak kita, ya anak-anak didik kita, ini sangat penting ya. Jadi yang tadinya kita jarang gitu ya, jarang dalam tanda petik ya, mungkin jarang melakukan bonding ke anak ya, pendekatan secara fisik ya, secara dari hati ke anak kita. Nah ini Ramadan ini sebagai momentum gitu ya. Bahkan mengkondisikan teman-temannya. Ini kan anak-anak kita itu terpengaruh dengan teman-temannya ya. Nggak apa-apa, teman-temannya diajak gitu ya. Mungkin sekali-kali ada sahur bersama, ya taraweh bareng-bareng. Ini kan jadi saling menyemangati ya, satu dengan yang lainnya. Ada baca Quran bareng-bareng gitu ya. Buka puasa bareng gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang bisa dikondisikan. Jadi teman-temannya juga harus terkondisikan. Jangan sampai anak kita puasa, temennya nggak puasa. Nah itu akan repot gitu ya. Nanti pada akhirnya yang anak kita sudah dilatih untuk berpuasa, karena temennya tidak berpuasa, akhirnya besoknya protes. Kenapa saya harus puasa? Lu teman saya juga nggak puasa gitu, nggak apa-apa dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi tidak kondusif jadinya. Makanya mengkondisikan teman ini sangat penting. Dan yang selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita berusaha ya memberikan penjelasan segala macam, tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini terbatas. Mungkin nanti setelah ini boleh ada sesi berbagi pengalaman ya, lebih kepada bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ya, ustadz-ustadz semuanya dalam melakukan tadi ya pembiasaan khususnya di bulan Ramadan ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi yang lain gitu. Nanti boleh disampaikan ya. Ya. Nah, ini saya kira yang bisa disampaikan ya, kaitannya dengan bagaimana arahan JSIT kepada kita para guru, para pendidik, para orang tua untuk menyambut atau memanfaatkan semaksimal mungkin momentum bulan Ramadan ini. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi khususnya pribadi saya sendiri dan umumnya buat Bapak Ibu semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.